diberkati Tuhan. Sungguh bersyukur karena Sate Pagi hari ini memasuki tahun ketiga. Kiranya Sate Pagi ini dapat memberikan pertumbuhan iman kita masing-masing dengan lebih baik lagi. Baiklah saudara, Sate Pagi hari ini bertemakan perbuatan baik itu pasti diingat. Adapun firman Tuhan terambil dari Yosua pasal 6 ayat 25, 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 9. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tentu kita pernah membantu orang lain yang mengalami kesulitan. Tetapi, apakah yang kita lakukan tersebut masih diingat olehnya? Memang ada dua tipe manusia. Ada yang mau mengingat kebaikan orang lain dan memposisikan orang lain itu menjadi orang yang penting. Ada juga yang melupakan kebaikan orang lain. Jangankan kita, Tuhan Yesus saja pernah mengalami saat di mana ia dilupakan oleh orang yang menerima kebaikannya. 10 orang kusta yang disembuhkan, hanya 1 orang saja yang kembali dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Sebuah berita menjadi viral di media sosial beberapa waktu yang lalu, yaitu mengenai seorang wanita yang tidak pernah lupa dengan kebaikan orang lain. Dialah Josibel Aponte, gadis berusia 23 tahun yang lulus dari Eastern Connecticut State University Amerika Serikat pada tanggal 17 Mei 2016 dengan predikat cum laude. Di hari bahagia itu, di mana dirinya akan diwisuda, ia mengundang salah seorang yang penting baginya, yaitu seorang pria berambut putih pensiunan polisi yang bernama Peter Gates. Saya ingin berbagi kelulusan saya dengan semua orang penting, yang penting bagi saya, yang telah ada untuk saya dan yang membantu saya melalui masa-masa sulit, katanya. Josie mengundang Gates karena ia telah menganggap Gates termasuk orang penting baginya, tamu khusus atau tamu kehormatan, sebab ternyata ada kisah yang mengharukan di masa lalu. Peristiwa itu terjadi 18 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 25 Juni 1998. Waktu itu, gedung apartemen tempat tinggalnya mengalami kebakaran dan Josie yang baru berusia 5 tahun terperangkap di dalam gedung itu. Ia pun ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri. Meski pemadam kebakaran berhasil mengeluarkannya dari gedung itu, tetapi jantungnya tidak berdenyut lagi. Seketika itu, Gates langsung membawanya dan mulai memberi napas buatan. Kemudian ia membawa Josie ke ambulan untuk menuju ke rumah sakit. Dia mulai bernafas lagi ketika kami sudah sampai di rumah sakit, ujar Gates. Josie selamat berkat pernapasan buatan yang dilakukan oleh Gates. Dan setelah mendapat perawatan medis, Josie berangsur-angsur kembali sehat. Sejak saat itu Josie terus mengingat kebaikan Gates. Aku hampir saja mati, tetapi ternyata aku masih diberi kesempatan kedua untuk menjalani hidup ini. Semua karena Peter Gates dengan segala otoritasnya saat itu, serta semua orang yang menolong kami, ujarnya. Jika kita sudah menerima kebaikan orang lain, hendaklah kita seperti Josie, yaitu tetap mengingat orang itu dan tidak ada salahnya kita membalasnya dengan kebaikan pula. Namun kadang kitalah yang dituntut untuk berbuat baik kepada orang lain. Lakukan saja tanpa harus mengharapkan imbalan, sebab suatu saat orang tersebut akan mengingatnya. Terlebih Tuhan juga ingat akan kebaikan yang kita lakukan dan memberi upah pada saatnya nanti. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi,
Mampukan aku untuk mengingat orang lain yang telah berbuat baik kepadaku, dan mampukan aku juga untuk berbuat baik kepada sesamaku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Jangan sampai nanti sudah berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat.